Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Apoteker Yulian Wahyu Permadi, Sarjana Farmasi, Computer Science. Saya biasa dipanggil Pak Wahyu kalau bersama mahasiswa. Nah, kebetulan saya mengajar di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Adapun kali ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester terkait mata kuliah manajemen farmasi dan perapotikan, di mana bobot SKS-nya dalam mata kuliah ini 2 SKS. Mata kuliah ini ada di semester 6. Terkait dengan pembelajaran di mata kuliah manajemen farmasi dan perapotikan ini dosen dibagi menjadi beberapa tim, yaitu ada 2, saya sendiri, kemudian satu timnya lagi yaitu bersama Ibu Apoteker Siti Rahmatullah, Sarjana Farmasi, Magister Science. Terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah ini, diharapkan nanti mahasiswa mampu memerankan peranan penting sebagai tim kesehatan di bidang obat-obatan, dan di tangan lain dia merupakan pengusaha serta tahu dan mengerti tentang manajemen dan pemasaran di bidang farmasi serta ilmu manajemen perapotekan dengan mendesain tata ruang apotek, cara menghadapi persaingan bisnis, analisa pelaporan keuangan, serta memiliki pengetahuan komprehensif tentang praktek pelayanan kefarmasian komunitas, terutama di pelayanan sarana kefarmasian, yaitu di apotek dengan baik dan benar. Nah, terkait dengan materi pembelajaran, nanti mahasiswa itu menerapkan peranan terkait dengan tugas serta perkembangan profesi farmasi dan menjalankan manajemen bentuk teknis, ekonomis, dan yuridis yang ada di suatu perusahaan, dan nantinya juga terkait dengan analisa finansial dan perbankan ataupun biaya dalam usaha kefarmasian serta pengendalian persediaan barang dan penetapan harga serta teori harga, dan mempelajari juga model pemasaran, manajemen perapotikan, sampai ke pengelolaan serta beban usaha apotek serta analisis laporan keuangan. Nah, terkait dengan nanti pertemuan mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-18, di mana dalam total pertemuan ini salah satunya juga ada ujian tengah semester, yaitu yang ada di pertemuan ke-9, dan pertemuan ke-18 itu ada ujian akhir semester. Nah, terkait dengan minggu pertama nanti akan disampaikan terkait mata kuliah, yaitu berdasarkan sub capaian pembelajaran mata kuliah, ya, nanti kemampuan akhir yang diharapkan itu mahasiswa mampu menerapkan peranan dan tugas serta perkembangan profesi farmasi. Adapun nanti materi pembelajarannya terkait dengan pengantar profesi farmasi apoteker, kemudian peranan apoteker di apotek, kemudian peranan apoteker dalam bidang tugasnya yang ada di apotek, kemudian terkait dengan Al-Islam kemudiannya membahas tentang pandangan Islam terkait obat dan pengobatan, serta penyampaian output dari hasil penelitian, yaitu terkait dengan penelitian yang ada di apotek. Nah, terkait dengan penilaian dari mahasiswa, adapun penilaiannya itu terkait dengan tes tulis
yang ada di ujian tengah semester maupun akhir semester, UAS. Kemudian ada juga kuis yang nantinya kuis ini nanti ada pada saat awal perkuliahan maupun di akhir perkuliahan. Kemudian terkait dengan instrumen penilaiannya, yaitu bisa berupa e-test, terkait dengan elektronik karena kita sudah bebas dari kertas-kertas. Kemudian ada lembar rubriknya juga, di mana nanti komponen dalam proporsi penilaiannya itu tugas sebelum UTS 15%, kemudian tugas sebelum UAS 15%, ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semesternya 30%, serta kehadiran, sikap, dan keaktifan dari mahasiswa itu 10%, jadi total seluruhnya 100%. Nah, terkait dengan sumber referensi yang digunakan, terkait dengan RPS ini itu sudah diupload di sistem pembelajarannya di Elang, itu sudah diupload beserta materi-materi semuanya, jadi mahasiswa tinggal nanti bisa membaca terkait dengan sumber referensi yang digunakan. Nah, adapun tugas dari yang pengampunya saya sendiri itu nanti ada 2. Yang tugas pertama nanti terkait dengan teknik studi kelayakan pendirian apotek. Jadi nanti tujuan tugas ini mahasiswa itu mampu memahami terkait dengan standar-standar terkait dengan pengelolaan pendirian apotek seperti itu, dan mahasiswa juga mengasah skillnya karena terkait dengan perizinan perapotekan juga menggunakan digitalisasi. Nah, waktu pelaksanaan tugas ini nanti waktunya di pertemuan yang pertama. Nah, itu nanti terkait dengan penyerahan tugas masing-masing, terkait dengan pendirian apotek, studi kelayakannya. Kemudian nanti minggu ke-3 nanti sudah mulai mempresentasikan hasil dari tugas masing-masing. Adapun uraian tugasnya itu terkait dengan penentuan studi kelayakan mulai dari pendirian sampai dia pelayanan kepada pasien. Jadi nanti tugasnya selain itu membuat proposal, kemudian membuat PPT terkait nanti mempresentasikan hasilnya, kemudian terkait dengan pekerjaan tugasnya nanti mahasiswa setelah membuat proposal, membuat PPT, nah nanti minggu berikutnya dipresentasikan hasilnya, kemudian tanya jawab. Adapun luaran tugas yang dihasilkan nanti luarannya nanti bisa berupa sebuah artikel yang nanti bisa dipublikasikan terkait dengan literatur review, nanti terkait bisa mahasiswa itu menjadi sebuah jurnal seperti itu, artikel yang dipublish di jurnal. Kemudian penilaian tugasnya terkait dengan setiap penilaiannya itu informasi yang disampaikan bobotnya 30%, kemudian kreativitas kreativitas dari hasil proposalnya beserta penyampaian di PPT-nya itu 30%, kemudian tanya jawabnya 10%, kemudian bahasa dan terkait dengan keaktifannya itu 10-20%, jadi totalnya 100%. Itu terkait dengan rencana pembelajaran semester. Terkait dengan pertemuan yang pertama, mari kita simak videonya bersama-sama.
Itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini semester 6 ya? Iya. Kelas A? Iya. Mata kuliahnya manajemen farmasi dan perapotikan? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk si pen untuk bisa memimpin doa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada si pen yang ternyata sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk perkuliahan pada hari ini ya. Semenjak tadi saya masuk, kemudian terlihat juga PPT-nya, tak kirain PPT-nya punya kelas ataupun perkuliahan yang sebelumnya, ternyata ini saya lihat kembali PPT saya. Oke ya, terima kasih Mbak Sipen ya. Oke, mahasiswa, mahasiswi semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sehat? Sehat. Ya, kalau hanya kabarnya baik, kalau kurang sehat, nanti semangatnya berkurang ya. Oleh karena itu kesehatan itu paling yang utama. Minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen farmasi dan perapotikan. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, ini minggu masuk di pertemuan yang awal ya, terkait dengan pertemuan yang pertama terkait dengan selayang pandang perapotikan. Nah, ini pastinya kalian semua bisa awal masuk di farmasi itu pasti bayangan pertamanya saya pasti akan kerja di apotek, salah satunya gitu ya. Oke, ada lagi bayangannya saya nanti bisa buka cabang apotek itu lebih dari 10. Siapa yang seperti itu? Siapa? Ada? Ada, pasti ada ya kan? Ya. Kemudian apoteknya itu enggak satu, tapi bercabang-cabang. Bukan hanya satu kota, tapi di kota yang lain. Gitu ya. Nah itu. Saya itu pengen menjadi bos pokoknya. Bos apotek. Saya pengen jadi leadernya di apotek. Ya, belum tentu kalau Anda kerja di tempat yang lain, Anda menjadi leader atau menjadi pimpinan. Kalau Anda nanti kerja di apotek, membuka sendiri, Anda sudah jadi seorang apoteker, pasti mudah untuk membuka apotek. Gitu ya? Oke. Ya. Di pertemuan pertama kita nanti akan sub dari capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Kemampuan akhir yang nanti diharapkan itu adalah nanti kalian semua itu bisa menerapkan terkait dengan peranan ya, penting terkait dengan profesi apoteker di apotek itu ya, serta perkembangan profesi apoteker di apotek dari zaman dulu sampai yang sekarang itu seperti apa, biar tahu ya, biar tahu. Nah, oleh karena itu nanti terkait dengan materi pembelajarannya pada hari ini itu adalah yang pertama terkait dengan pengantar profesi apoteker. Kemudian lahan praktek profesi apoteker di apotek. Kemudian juga nanti bagaimana terkait dengan profesi apoteker yang nanti kerjanya di PBF. Tahu PBF ya? Iya, apa? Iya, pedagang besar farmasi ya. Soalnya kita nanti hubungannya dengan PBF.
Ada juga nanti terkait dengan Dinkes. Tahu Dinkes? Apa itu Dinkes? Iya, Dinas Kesehatan, baik yang ada di kabupaten, kota, maupun provinsi. Kemudian juga terkait dengan BPOM. Nah, apa itu BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu yang ada di pusat. Kalau di provinsi, namanya apa? Sama BPOM, cuman beda B-nya. Kalau di pusat itu badan, kalau di provinsi itu balai. Jadi apa? Tangan kanannya pusat, ya kan? Yang ada di provinsi. Soalnya kita itu nanti pengawasannya itu terkait dengan apotek, ya tadi itu Dinas Kesehatan, kemudian ya Balai Pengawas Obat dan Makanan. Itu kita selalu seputar itu ya terkait dengan apotek. Oke, terkait dengan apotek yang sukses ya, nah itu harus dimiliki ilmu manajemen. Banyak apotek baru buka nggak sampai setahun kemudian tutup, ya. Kemudian nggak sampai 2 tahun dia sudah merugi, belum tutup merugi, ya. Jadi omsetnya itu nggak pernah naik, ya. Semakin lama stagnan dia, segitu aja, naik tidak, turun tidak. Karena apa? Terkait dengan ilmu manajemennya yang kurang, ya. Apotekernya pintar tapi ilmu manajemennya kurang, nggak sukses. Malah yang profesi apoteker yang biasa-biasa, ya kan, dia memiliki ilmu manajemen, ya. Nah ini selayang pandang, ya, terkait dengan apotek. Apotek itu tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, ya, dan penyaluran perbekalan, ya, farmasi kepada masyarakat. Nah, jadi penyaluran perbekalan farmasi itu bisa berupa obat, vitamin, kemudian alkes. Alkes itu apa? Iya. Tahu salah satunya alkes itu apa? Apa? Ayo. Ya? Ya, cek. Ya, tensi, termometer, terus apa lagi? Ya? Mikropol. Itu ya, itu alkes ya. Oke, kemudian apotek itu dulunya punya apa? Punya standar ya, terkait dengan perundang-undangan ya, terkait dengan pengelolaan apotek itu tahun 1980 ya, Peraturan Pemerintah nomor 25. Kemudian ada standar pelayanan kefarmasian di apotek ya, nomor 35 tahun 2015. Kemudian ada lagi ya, diperbarui tahun 2016, kemudian itu peraturan dari Permenkes ya nomor 73, sampai yang terakhir petunjuk teknis pelayanan kefarmasian apotek di tahun 2019. Kita harus tahu dulu ini standarnya ini. Supaya apa? Praktek kita profesi apoteker ya, nanti kalau kerja di apotek kita itu dilindungi oleh aturan-aturan ini. Mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Jadi kita itu kerja itu sesuai gitu, tidak menyimpang. Ya, kalau kita sudah sesuai, apapun segala konsekuensinya, kita pasti dilindungi oleh undang-undang ini. Ya, terutama pada pekerjaan kefarmasian. Ya. Nah, berikutnya ya. Nah, tadi terkait dengan mata kuliah dihubungkan dengan AIK, kita itu kalau di sini itu bukan tridharma. Tridharma itu apa? Pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Tapi kita itu di sini catur dhamma, 4 jadinya. Satunya apa tambahnya? Al-Islam ke Muhammadiyah. Yang nanti akan keilmuan itu dihubungkan dengan ilmu Islamnya. Nah ini ya. Ilmunya itu adalah terkait dengan ini, obat dan pengobatan. Ya, prinsip pertamanya memang Islam itu adalah wajib manusianya itu untuk memelihara kesehatan.
ya. Nah, jangan sampai mengabaikan kesehatan, ya. Karena itu juga menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 195. Kemudian prinsip yang kedua, wajib berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Kenapa? Karena sakit itu datangnya dari Allah dan Allah itu sudah menyiapkan obatnya, ya. Kemudian ada prinsip yang ketiga ya. Memang otoritas penyembuh itu adalah Allah. Tadi yang sudah saya sampaikan, obat itu datangnya dari Allah. Allah itu menciptakan satu pasang, ada penyakit, ada obat. Kemudian prinsip yang kelima ya, penting obat itu tidak menimbulkan bahaya. Nah gitu ya, karena itu ya nggak perlu ada yang sirik itu ya. Nah, kemudian ada juga ya, saya meneliti terkait dengan penelitian riset ya, judulnya itu evaluasi SPO pelayanan farmasi klinik di apotek berdasarkan petunjuk teknis pelayanan farmasi di apotek tahun 2019. Saya meneliti itu ya. Hasilnya apa? Nah, apotek se-Kabupaten Pemalang itu sudah punya apa? SPO. Tahu SPO? Apa? Apa? Standar pelayanan obat ya ya. Nah, itu ya. Nah, bahwasanya terkait dengan pengkaji pelayanan resep itu sudah 97%, dispensing 81%, informasi obat 77%, konselingnya 80%, kemudian pelayanan kefarmasian di rumah 64%, pemantauan terapi obat 67%, kemudian monitoring efektivitas obat 32%. Itu hasilnya. Ya. Berarti apa? Belum sepenuhnya dia terkait dengan standar pelayanan kefarmasiannya di apotek itu berarti dia belum keseluruhan, belum maksimal karena dia belum sampai ke angka 95%. Ya, itu masih di 90% semua, tapi yang pelayanan resep, kalau pelayanan resep kan pasti ya, pasti, makanya dia tinggi 97%, tapi yang lainnya masih rendah, itu perlu ditingkatkan lagi, itu ya. Dan berikutnya tugas dan fungsi apotek, ya, tugasnya itu memang untuk apa? Yaitu setelah dia mengucap sumpah, tugasnya apoteker di apotek itu adalah terkait dengan pelayanan kefarmasian. Makanya tadi ada standar pelayanan kefarmasian, punya sudah standar ya. Jadi semua di apotek itu sama, nggak ada yang berbeda. Bedanya hanya apa? Petugasnya saja. Ya, ada yang ramah, ada yang iya jutek gitu ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Tapi standar pelayanannya sama. Ya, maka dari itu kita harus bisa menempatkan diri ya. Kemudian deskripsi tugas apoteker itu ya. Ya dia memang harus mengabdi profesi. Salah satunya di bidang administrasi yang terkait dengan manajemennya. Ya itu memimpin, mengatur dan mengawasi pekerjaan. Dia juga mengelola terkait dengan keuangan. Dia mengelola terkait dengan SDM yang lain. Maksudnya itu petugas-petugas yang lain. Nah, berikutnya tanggung jawabnya itu memang besar ya, karena dia sekarang yang punya modal, mau nggak mau apotek itu harus berkembang ya. Nah, berkembangnya itu harus punya namanya teknik ya, tekniknya itu namanya adalah ilmu manajemen ya. Ini ya pengelolaan apoteknya itu, nah, paling tidak kita harus tahu lokasinya ya, sampai ke manajemen personalianya itu ya. Nah, lokasinya juga ya, tadi saya sudah singgung ya. Yang penting jangan berdekatan dengan apotek yang sudah ada. Nah, kemudian terkait dengan pembelian obat, kita harus tahu mana PBF yang sudah memenuhi syarat ya. Kita harus tahu ya. Bagaimana memenuhi syaratnya? Punya izin
BF ya. Kita bisa cek itu, ini izinnya sudah expired apa belum. Nah, kemudian nanti kalau sudah datang obatnya kita simpan dengan cara apa? Vivo ya. Jadi yang barang datang duluan nanti itu yang di belakang. Ya. Urut misalnya gitu, ya urut. Kalau datangnya terakhir, berarti keluarnya terakhir, jangan keluarnya pertama, kayak gitu ya. Oke, jadi ada juga penyimpanan ya terkait dengan pengantar manajemen farmasi dan apotek. Kan ada yang tanyakan, silakan. Oke, ada yang tanya, Pak, kalau sekarang buat apotek apakah harus dengan domisili kakak gitu ya? Tidak. Tidak ya. Jadi siapapun boleh. Yang penting izin apotekernya itu ya harus terlapor yang ada di pengurus cabang IAI-nya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah terlapor sama pengurus organisasi. Kayak gitu. Nanti kita tinggal buat surat terkait dengan keterangan domisili. Gitu, Mbak. Enggak apa-apa. Jadi ada lagi? Ya, silakan. Oke, dalam satu apotek butuh berapa apoteker, Pak? Ya, itu minimnya ya satu sebagai penanggung jawab. Ya. Nah, kalau sesuai dengan jam bukanya apotek. Kalau apoteknya buka dari jam 9, kemudian tutup jam 4, ya kan? Butuh satu apoteker. Pak, kalau bukanya 12 jam, Pak. Ya, kalau 12 jam ya harusnya setara dengan waktu kerja apotekernya. Berarti kalau 12 jam paling enggak 6 jam berarti butuh 2 apoteker. Mahasiswi semua, ini terkait dengan rencana pembelajaran semesternya, bahasanya kita ada tugas ya. Tugasnya itu yang pertama terkait dengan studi kelayakan apotek. Ya, studi kelayakan apotek itu kira-kira Anda semua ya, misalnya mau buka apotek itu lihat dari tempatnya ya, kemudian nanti pemesan obatnya, praktek dokternya bersama siapa gitu ya. Itu nanti ada harus dengan studi kelayakan ya. Jadi membuat proposal. Nah, nanti setelah membuat proposal jadi dibuat PPT untuk bisa dipresentasikan. Nah, nanti penilaiannya adalah terkait dengan kelengkapan proposalnya dan terkait dengan tanya jawab nanti pada saat presentasi ya. Nanti tugasnya dikumpulkan 1 minggu setelah perkuliahan. Gitu ya. Jelas ya semuanya ya? Oke, terima kasih. Oke. Terus terkait dengan pengantar, kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Silakan untuk si pen memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.